selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun Mitra Baraya berada. Kembali bertemu dengan saya, Mang Dharma, di channel video YouTube saya, yaitu Backstory. Kali ini kita akan bertemu dengan salah seorang Purnatika Yasa Majalengka. Dia bergelut di bidang depot isulang dan server pulsa. Langsung aja kita temui Kang Ade. Assalamualaikum Kang Ade. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Kang Ade? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Ade kan salah satu Purna TKI nih, ya, asal Majalengka. Dulu di mana Kang Ade? TKI di mana? Di Korea Selatan. Korea Selatan. Berangkat tahun berapa? 2005 sampai 2011 akhir. berarti sekitar 5 tahun lebih, hampir 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun. Kalau dulu itu berangkat ke Korea, itu sama nggak dengan seperti sekarang? Kan ada model kayak G2G kayak gitu. Kalau dulu sama berarti? Kalau enggak, kalau sebelum 2005 pemberangkatan itu jadi salah, ya lumayan agak sedikit enggak itu Kayak PT kayak gitu berarti ya? Tapi udah melalui G2G. Kita jadi gimana? Enggak terlalu rumit. Oh, kalau sekarang kan ada beberapa tahapan tes ya. Kan kalau dulu berarti nggak ada ya berarti ya. 2005 berangkat kan. Dulu pas 2005 itu UMR Korea berapa sih? UMR waktu itu pertama saya 700 ribu won. ya. 700.000 won kalau dikuruskan ke rupiah berapa itu? 700 ya, sekitar 7 juta ada? Ya ada sekitar 7 juta 2005 saya baru keluar sekolah berapa tahun itu? Udah 7 juta itu basic ya? Belum Ya, lembur ya? belum. Kalau sama lembur kira-kira berapa itu? ya sekitar dapatlah 9 atau 8. 8 juta? Ya. 9 juta? Ya. Pabrik apa? Pabrik ini kaca. Kaca daerah mana itu? Daerah Gwangju Busan. Gwangju? Daerah Jongop. Ya. Jongop. Berarti itu termasuk dekatnya itu ke Busan apa ke Seoul? Ke Gwangju Busan. Ke Busannya jauh lagi. Jauh lagi berarti ya? Sekitar 6 jaman. Lumayan ya berarti ya, 6 jam. Nah 2005 sampai 2011 otomatis kan itu beda-beda. Antara 2005 sampai 2011 terakhir itu UMR beda-beda. Iya. Terakhir UMR berapa? 2011 tuh sekitar berapa ya? 1 juta lebih? 1 juta ada. 1 juta won ya berarti ya? Iya. Berarti kisaran 10 juta ya? Ya. Belum lemburan dapat dong 20. Waktu itu kan rupiah masih Masih nggak terlalu gitu ya? Gak kayak sekarang rupiah kan Hancur-hancuran berarti ya? 15 juta, 15.000 kan sekarang harga lebih ya. Jadi lumayan penukaran itu tuh. Kalau waktu dulu mah paling bagusnya itu 9.000 harga dolar atau rupiah. Ya lumayan aja lah. Tapi kan kalau dibandingkan dengan kerja di negara kita kan udah jauh beda banget kan, misalnya kan beberapa kali lipatnya kan. Nah otomatis kan selama 6 tahun di sana pasti dong ada suka dukanya, misalkan selama bekerja di sana. Nah momen paling berkesan selama di sana tuh apa? Apa ya? Selama 6 tahun tuh Paling Ampa punya pacar kan? main biasa. Berarti tetap ya antara Sabtu Minggu kan paling kan ngumpul-ngumpul sama teman. Iya. Berarti kan itu momen-momen di sana kan buat. Tapi pengalaman saya itu waktu di Korea, waktu tahun pertama itu full nggak ada libur. Full nggak ada aja libur? terus. Gila. Berarti lumayan dong gajinya dong. Ya waktu itu dolar masih ini ya, terus basic masih kecil. Kecil ya. Hmm. Nggak kayak sekarang itu perbandingan Kalau dengan perbandingan sekarang mah ya mungkin wah. sebulan dapat beli angkot. Angkot enggak. Oke. Nah, 2005 sampai 2011 ya. Pernah nggak ngalamin sakit selama di sana? Ya. Sampai dirawat kayak gitu pernah nggak? Alhamdulillah waktu itu ya 6 tahun ya.
sakit tuh ya namanya orang pasti ada. Iya. Paling flu biasa lah kalau misalkan badan itu capek ya kayak gitu. Ya paling gitu aja. Capean paling cuma istirahat. Ya kalau orang lain ada yang pernah itu pernah ini. Tapi ada itu kan ada istilah tuh asuransi. Kalau masalah kesehatan ya kalau menurut saya gitu Korea bagus lah. Berarti udah dijamin sama perusahaan ya gitu ya. Tempat tinggal, makan, berarti kan udah dijamin. Berarti enak. Bersih itu gaji itu. Nah, untuk itu kan biasanya kan suka ada istilahnya tuh kalau di kita tuh namanya tuh jam sostek ya, kayak model setelah kita bekerja atau habis kontrak ada kayak model apa itu disebutnya tuh kayak tunjangan gitu. Kalau di Korea ada juga? Ada. Jadi kalau di Korea itu kalau ini kan baru udah lama ya. Kalau nggak salah itu pertama itu asuransi Samsung. Kedua itu jam sostek kalau bahasa kita ini mah, kalau di Korea itu apa ya? Bukmin gitu. Bukmin ya, kayak Bukmin. Kalau yang ketiga itu ada lagi yang ketiga apa ya? Tejigam ya. Gitu. 3 udah lagi. Jadi ya alhamdulillah pulang-pulang tuh walaupun orangnya malas-malas misalkan untuk ngirim gitu. Semales-malesnya nggak ngirim pasti pulang dapat uang. Itu kira-kira berapa? Perhitungnya tuh kayak gimana tuh? Kayak model tadi Bukmin sama Tejigam sama Samsung tuh kayak gimana? Kalau Samsung itu ya kalau waktu yang saya ya pertama datang itu tuh dipotong 400.000 won. Itu tuh nanti kalau pas 3 tahun tuh kan habis kontrak 3 tahun. Yang 400 tuh kalau yang saya itu jadi 1.500.000 won. Lumayan juga ya berarti? Ya, lumayan. Nah untuk perhitungan Bukmin sama Tejigam gimana? Kalau Bukmin itu ada aturannya tuh dari pemerintah. Kalau Tejigam itu tergantung perusahaannya. Ya, gimana kebijakan perusahaan. Pulang dari sana otomatis kan bawa modal gede. Misalnya kan kita bisa bikin rumah, modal kawin, kesannya kan buat modal usaha. Itu pulang dari sana tuh langsung usaha apa, Kang Ade? Kalau pulang itu apa langsung dengan usaha sekarang, depot isi ulang sama server pulsa atau kalau apa dulu? Kan kalau depot saya kan masih di Korea ya udah bikin. Oh berarti udah jalan berarti ya? Jalan. Terus ya pertama pulang mah ya nikah dulu kan. Nah habis nikah baru saya tuh agak pusing ya mau apa nih usaha kan isi ulang emang udah ada waktu itu tapi belum di rumah. Ya sering-sering sama teman ya saya kan nggak punya ilmu gimana caranya barang yang kekuatannya lama lah tapi bisa dijual gitu. Ya saya tuh ngambil toko listrik gitu. Toko listrik paling sama isi ulang. Terus server pulsa lagi saya tuh bikin server pulsa. Ya alhamdulillah udah berjalan. Nah, kenapa berpikiran kan kita udah dapat isi ulang aja, udah toko listrik aja, udah server aja. Tuh misalkan dasarnya tuh entah itu apa dari keuntungan, apa dari emang istilahnya tuh usahanya emang simpel, nggak terlalu istilahnya tuh memerlukan pemikiran yang itu. Itu kayak gimana? Kalau model depot isi ulang dulu kan katanya kan pas masih di sana di Korea kan ternyata depot isi ulang kan udah berjalan. Pasti kan otomatis ada orang yang dipercaya juga kan, kan. Nah modal awal untuk depot isi ulang tuh berapa sih? Kalau waktu itu saya menghabiskan 20 juta waktu itu. 20 juta? Izin itu udah berikut ini aja udah ya sama izin-izinnya kesana kemari saya ngeluarin 20 juta sekarang. Kalau sekarang mah ya lebih murah katanya. 20 juta itu dalam sehari dulu pas itu berapa? Nyampe berapa galon? Kalau sehari itu waktu dulu ya belum punya inilah link ya kayak gitu. Punya link. Terus saya kan namanya orang tetap ya dipercaya orang juga kan tetaplah ada kayak gitu. Tapi ya disyukurilah. Terus kalau sekarang berapa omset rata-rata untuk dari depot isi ulang sendiri berapa galon ya dalam sehari? Sekitar paling ininya 50 dapat.
Sehari. 50 kali berapa sih satu galonnya? 4.000, 200 ribuan berarti ya sehari ya? Sebulan berapa tuh? 200 kan nanti ada modalnya lagi kan, modal tutup, modal benar. Nah, dalam sebulan kan udah kelihatan tuh modal tutup paling berapa, misalkan satu itu kan. Mantap. Ternyata yang istilahnya kan banyak mengira orang apa sih dapat isi ulang kan paling berapa, ternyata kalau kita banyak kan menjanjikan juga ya kan. Dapat isi ulang, ditambah lagi alat listrik, tambah lagi server pulsa. Itu sistemnya kayak gimana server pulsa itu? Kalau server pulsa itu ya saya kan dinamakan servernya ya. Jadi saya cari downline gitu, downline kan gitu. Paling cuma keuntungannya 100. Saya kan downline kan. 100 ya, dari satu kali transaksi. Gitu. Kalau sehari misalkan dari satu downline ada misalkan 100 transaksi, ya. Udah kelihatan kan? Iya. Misalkan 100 kali 100 udah 10.000. Kita punya beberapa downline udah kelihatan juga kan? Iya. Lumayan. Itu kata kasarnya kita income pasif ya berarti ya. Iya, kita nggak terlalu istilah itu kan. Kita udah punya downline, ya udah sekali itu santai masuk. Baraya nih salah satu bagaimana cara mengakali modal yang kita peroleh dari luar negeri nih. Contohnya nih deposit ulang yang banyak berpikir apa sih deposit ulang kan kayak gitu, pasti pemikirannya kan contohnya sedikit, ternyata keuntungannya tuh lebih menjanjikan dari itu. Modal air cuma berapa kan satu kan, tutup cuma berapa lah satu, belum lagi dari itu dari server pulsa. Terus mantap. Nah ini berarti udah tiga ini nih, udah 3 bidang usaha digeluti. Ada rencana nambah usaha apa, nambah bini atau gimana? Ya, rencananya apa, rencana kedepannya itu? Namanya manusia ya pasti mau lagi. Ya untuk yang sekarang mungkin ya pertama kan intinya mau modal ya. Modalnya itu kalau usaha ya pengen aja apa aja orang lain ini itu pengen iya. Gitu ya. Ya mungkin sekarang kita syukuri aja yang ada, ituin aja lah. Nah tadi mengenai server pulsa, terus kan banyak juga baraya yang misalkan kepingin misalnya kan jadi downline misalnya berjualan pulsa. Minimal kita punya modal berapa kalau pingin jualan pulsa tuh? Kalau misalkan mau ngedownline gitu, iya. Paling kalau kan minimal 50.000 udah saya bisa itu registrasi kan. Bisa kalau, kita ya, buka usaha berarti 50.000. Nah 50.000 udah bisa gitu usaha gitu. Ya misalkan dari 50.000 gitu, transaksikan misalkan 5.000 kan jadi berapa? Kalau downline kan dari 5.000 itu tuh kan 5.000 modalnya misalnya dari saya tuh 5.600 yeah. 5.500 kan kalau dia jual 7.000 udah punya kan 1.000 sekian kan lumayan. Misalkan kan kalau 5.000 aja berarti jadi berapa ya? Dipecah 5.000 lumayan lah. Kalau 10.000 lah, hitung 10.000 jadi 4 kali transaksi aja ya. Tapi kan kalau sekarang kan model pulsa gitu kan kayak ada nggak melayani pulsa untuk handphone aja kan, untuk pulsa listrik. Iya, ya kalau modal segitu misalkan, ini ada listrik mati nih, itu 50.000 kita cuma berapa juga kan itu. Iya. Berarti kan semakin gede kita satu modal, profit juga kan lumayan juga ya, kan. Ya, selain misalkan itu saya server pulsa itu ya bukan untuk sekedar pulsa HP aja, bisa untuk bayar BPJS, tagihan BPJS, terus listrik rumahan tuh, listrik prabayar itu bisa, tokennya bisa, terus ada pembayaran misalkan golongan leasing, golongan itu juga bisa. Berarti lumayan harus kita misalkan kalau pengen mencakup semua itu modalnya juga lumayan juga ya misalnya. Iya lumayan lah. Itu kalau misalkan kan kadang-kadang orang yang baru pertama kali nih bergerak di bidang kayak tadi pulsa kayak gitu, kayaknya sih ada juga sih 1-2 orang yang misalkan kita salah kirim kayak gitu, itu bisa ditarik lagi nggak? Kalau misalkan salah kirim tapi udah sukses gitu kan, kebalan bisa itu mah udah nongkrong aja itu. Ikhlasin aja berarti ya. Ikhlasin aja itu. Makanya kan ininya caranya misalkan kalau si downline mau ngisi pulsa misalkan kan, tolong
sediakan aja buku gitu. Suruh itu yang mau ngisi pulsa itu suruh tulis sama dianya. Jadi kalau salah tuh ya dia nulisnya salah kenapa? Ya. Ini lumayan seru juga nih disampaikan. Ternyata dari depot isi ulang sama server pulsa juga ini banyak juga nih jadi bahan, misalkan jadi bahan pertimbangan buat baraya yang masih berada di sana juga kan, misalkan. Soalnya kan kebanyakan kan yang pulang dari luar negeri modal banyak, dia malah kan bingung saya mau usaha apa nih. Nah makanya kan saya sama rekan-rekan di sini kan kenapa sih bikin videonya mengenai para peruna TKI, ya paling enggak sedikit gedenya saya dengan rekan-rekan memberikan gambaran lah, membuka mata para baraya yang masih di sana ataupun misalkan yang udah berada di Indonesia yang belum punya usaha. Oh ternyata siapa tahu ada yang cocok nih. Oh ini usaha gini kan kayak gitu. Nah Kang Ade, model kembali lagi nih ke usaha itu. Apa namanya tuh? Sekarang kan berarti dulu kan dapat isulang bukan di sini ya berarti? Ya, pertama itu kan di Maja sih. Jadi berhubung saya bolak-balik ke Maja, habis ongkos juga ya? Berarti. Ya, pertama habis ongkos juga ya. Terus kedua ya lama-lama badan tuh capek apa. Ya saya inisiatif pindahin aja ke rumah gitu. Kalau di sini berarti pakainya air sumur apa dari pump kita? Dari PDAM. Itu biasanya sebulan habis berapa? Sebulan ya habis golongan 300-an. Sebulan tuh ya? Iritnya itu udah kita buat mandi juga kan paling habis segitu apa dibedain kita? Nah, kalau mandi kan alhamdulillah sumur bagus ya dari ini ada saya banyak lagi. 300.000 paling tutup berapa? Sehari 200.000 cuma 2 hari aja itu buat nutup ke PDAM. 2 hari lagi kan buat beli tutup. Itu sisanya itu 26 hari itu keuntungan ya berarti ya. Berapa 200.000 kali 26? Ternyata gede. Sebenarnya ya gini. Ngalamin ketika pulang dari Korea itu langsung buka usaha atau sempat ada pengang waktu ini dulu nggak? Misalnya ulin hilala gitu kan kayak gitu. Nah itu benar. Setelah pulang dari Korea tuh kita langsung buka usaha apa main dulu tuh kan kebanyakan anak-anak muda tuh kalau apalagi belum nikah ya kan udahlah plesir aja sana sini kan beli apa kendaraan apa segala macam tuh. Waktu itu saya pulang tuh ya saya fokus untuk mau nikah dulu. Karena saya sering diomelin terus sama teman. Cepet kamu pulang, buru-buru nikah, nanti kamu nggak punya anak. Nah itu saya selalu ingat di dalam hati. Ya pas pulang, pertama kan saya cuti dulu, ya ini kan dulu ya. Pas pulang langsung nikah sebulan lah proses nikah. Pas pulang umur berapa sih? Pulang tuh berarti sekitar 30-an. Lambat pokoknya saya jadi makanya dipercepat aja. Aduh. Jadi saya habis nikah balik lagi. Enggak, itu kan pulang terakhir nih kan. Oh. Berarti yang cuti mah buat memastikan mau enggaknya ya, berarti ya? Ya. Si calon tuh. Ya, pas cuti dijadiin, dikasih diikat. Guys, biar gak terbang lagi berarti. Berangkat kumpul-kumpul. Pas pulang ya udah bikin hari aja. Enggak. Pas cuti berapa bulan sih? 1 bulan? Cuti itu 1 bulan lebih. Oh, berarti dengan si teteh sekarang tuh udah kenal sebelum berangkat berarti ya? Ya udah. Udah dikeceng gitu. Berarti ini jarak jauh juga nih, korban jarak jauh nih. Satu lagi, saya mau nanya lagi. Biasanya kan selama di Korea pasti punya uang banyak dong, gaji kan besar ya, pengeluaran juga besar. Nah, ketika pulang ke Indonesia ngalamin psikologi itu nggak sih kita ngeluarin duit
terbiasa mengeluarkan duit banyak, lalu di Indonesia apalagi dengan kurs yang rendah gitu ya, kita uang yang kita bawa itu pasti jauh lebih gede gitu kan. Ngalamin psikologi gitu nggak sih? Ngalamin, wah ternyata sudah habis di 100 juta nih gara-gara belanja gitu ya. Nah, benar. Kebanyakan kan, apalagi kita udah lama ya berada di luar negeri, otomatis kan kebiasaan kita juga kan agak berubah juga. Di sana kan kita biasa memegang uang banyak dengan gaji yang gede kan, kayak gitu kan, mau beli apa-apa kan bisa. Itu sempat ke bawah nggak kebiasaan tersebut tuh ke Indonesia tuh pas pulang? Kita mah udahlah beli baju branded atau kayak gimana kan, kalau udah biasa di sana. Sempat ke bawah nggak? Ya pernah ke bawah ya, yang namanya uang itu ya. Pengen itu. Tapi ya ada ininya juga, ada rem juga habis kan? gitu. Jadi cepet habis. Ada rem juga ternyata. Ini habis buat beli apa nih? Nggak kerasa tuh. Habis aja. Berarti tetap ya, ternyata kebiasaan kita istilahnya tuh di luar, entah itu beberapa tahun kan, misalnya kan 6 tahun, waktu yang cukup lama, pasti itu ke bawah ya, misalnya kan ke bawah juga kan, nggak jauh beda. Pertama kali kita berangkat ke sana kayaknya sih, kebiasaan kita di rumah juga kan kayaknya mungkin ke bawah juga. Sempat beradaptasi nggak dengan makanan selama di sana tuh, pas berangkat awal ke sana tuh? Kan kayak model apa, makanan khas Korea tuh kayak kimchi apa segala macam, apalagi kan di luar kan istilahnya tuh notabene kan banyak istilahnya tuh yang mengandung, yang istilahnya tuh kayak mengandung minyak babi lah apa segala macam kan kayak gitu. Sempat beradaptasi nggak, susah nggak? Ya sempat juga ya. Pertama kan saya nggak tahu gimana ya, ada senior oh ini jangan dimakan gitu ya. Terusnya untuk yang saya ingat untuk ke 2 tahun 3 tahun ke sana, saya tuh nggak pernah makan yang namanya di umum lah, dapur umum. Jadi saya masak sendiri. Jadi belanja sendiri berarti ya. Nah untuk belanja daging kan di sana kan ada yang jualan daging ayam, pasti kan ada gitu. Ada pasar juga ada yang apa kita beli mentahan, misalkan beli ayamnya langsung disembelih sama kita. Kalau saya belinya dari warung yang namanya warung Indo ya, khusus ayam siamat kayak gitu ya. Kan di situ udah ada label halalnya itu kan, ayam itu dari mana, ada Bangladesh udah mana ya. Paling itu sih. Mengakalinya berarti kita belanjanya ke warung-warung Indo atau siamat kayak gitu ya. Mungkin itu aja Kang Ade ya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau mengganggu aktivitas Kang Ade. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini ada manfaat buat rekan-rekan kita yang masih berada di luar negeri, tentu kan. Itu juga, dan yang mudah-mudahan membuka peluang, misalnya peluang usaha bagi rekan-rekan yang masih di luar, dan bagi rekan-rekan yang masih bingung harus berusaha apa sih, harus memulai usaha apa dengan satu punya modal. Tapi kan kadang-kadang kan situasi sekarang saya bingung nih, ada modal usaha apa kan. Yang mudah-mudahan dengan perbincangan kita ada manfaatnya. Paling itu aja Kang Ade, terima kasih atas semuanya, jamuannya, waktunya, dan apa segala macamnya. Terima kasih yang besar-besarnya. Oke Baraya, itu hasil dari perbincangan saya dengan Kang Ade. Dia salah satu purna PKI Asam Majalengka. Dia menggeluti usaha di depot isi ulang dengan server pulsa dan alat-alat listrik. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi Baraya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.